kita kesasar. Terus tadi kan seperti biasa kalau para pendaki kalau kesasar kan teriak kayak woi gitu kan. Terus tiba-tiba kata warga tadi apa? Barusan ada yang hilang. Jangan sampai kita pulang berempat. Ayo kita berangkat berempat, pulangnya cuma 3, cuma pulang 2 gitu kan ya. Jangan sampai amit-amit lah. Anehnya temanku yang cewek ini nggak bangun-bangun. Sampai di mana itu kita tuh jalan itu benar-benar semakin menyempit. Semakin menyempit itu dalam arti trek itu semakin hilang. Udah ya, stop deh, ini udah nggak beres deh. Kita jalan ini nggak ada petunjuk. Udah lah, nggak usah bohong, karena orang bohong tuh ketahuan. Kamu tuh nutupin apa? Udah nggak apa-apa, aku juga tadi denger gitu. Itu kamu siapa? Dia ngomong gitu. Hah, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Steven. Halo, Bang Steven. Halo. Oke, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih ya, Bang Steven ya. Oke, nah sebelum Bang Steven ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua nih, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Bang Steven. Karena udah kedua kalinya datang ke sini gitu kan nih, jauh-jauh dari Tegal gitu ya. Oke, yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Steven nanti, teman-teman semua nih bisa diambil pelajaran nih dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan ya. Oke, nah Bang, ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Katanya Bang Steven pada video kali ini pengen nyeritain kejadiannya saat di Gunung Sindoro gitu Bang ya. Betul, Sindoro Bang. Nah, katanya nih ya, dalam pendakian itu ngalamin beberapa gangguan lah ya. Yang pertama itu diikutin sama pendaki, kita katakanlah pendaki gaib gitu ya. Terus kemudian juga masuk ke dimensi lain gitu ya. Betul. Wah, gue penasaran sih tentang kisahnya Bang Steven nih. Kalau yang pertama itu kan Gunung Arjuna, sekarang Gunung Sindoro gitu ya. Mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita nih Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Steven, silakan kopinya. Alhamdulillah. Oke, langsung aja kita sikat. apa? Apa? Apa sih? Apa sih? Jadi cerita pengalaman saya di Gunung Sindoro ini itu perkiraan antara 2022 atau 2023 awal gitu kejadian pada saat itu. Saya pribadi sebenarnya kenapa naik Gunung Sindoro ini karena satu, saya mau sebagai pendaki kan otomatis pengen triple S ya, pasti selamat saya udah kuat pada saat itu, sumbing saya udah, dan terakhir ini Sindoro nih yang saya belum pada saat itu. Di situ otomatis saya sebagai konten kreator ya horor juga pasti mencari tahu dulu apa sih mitos-mitosnya di Gunung Sindoro, karena biar lebih berhati-hati pada saat itu. Dan nggak berpikir yang aneh-aneh, nggak bakal berpikir yang kayak nanti aku bakal kenapa-napa. Cuma
ingin mengetahui pamalingnya itu apa, biar lebih waspada pada saat itu. Akhirnya memutuskan ke Gunung Sindoro via Keledung via Keledung. Dan saya berempat pada saat itu, saya, adik saya, dan dua teman saya. Saya membawa dua teman, dan salah satu teman yang saya bawa ini adalah dia cewek dan dia itu indigo. Dia itu indigo karena dia tuh peka, dia tuh karakternya peka sama hal seperti itu. Dan bahasanya itu, walaupun saya pribadi juga peka, cuma dia tuh lebih peka karena dikatanya dari kecil udah peka gitu, katanya gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan berangkat itu subuh-subuh karena kita memang ngejar biar nggak terlalu buru-buru pas lagi sampai ke base campnya gitu loh, nggak terlalu buru-buru. Karena kita perjalanan dari Tegal itu, kita dari Tegal menuju ke Gunung Sindoro itu sekitar kurang lebih 3 jam 4 jam perjalanan, dan akhirnya kita sampai ke Gunung Sindoro via Keledung itu sekitar jam 9 dan kita OTW itu jam 5, jam setengah 5 gitu. Kita sampai di sana dan kita kaget karena satu di situ ketika otomatis kan kalau sebelum kita naik gunung itu kita survei di YouTube dulu tuh, gimana sih penampakan base campnya, gimana. Kok aku kalau ngeliat di YouTube tuh kayak ramai banget, karena kan itu kan via Keledung itu kan kayak jalur favorit, kalau orang bilang kan jalur favorit, lihat ramai banget. Tapi kok ketika sudah sampai sana kok nggak seramai yang di YouTube? Apa karena aku weekdays gitu mikirnya? Karena saya pribadi kenapa ngambil weekdays, karena emang nggak begitu suka kayak weekend yang ramai banget, kayak bahasa orang Jawa itu bilang apa ya, kayak dawet lah, cendol dawet gitu kan, kayak yang di video-video yang naik gunung perahu tuh loh, kayak ngantri. Ini menikmati gunung apalagi ngantri antrian beras gitu kan. Emang aku sengaja nyari pas itu kebetulan jatuhnya hari Selasa, dan aku nggak mikir itu Selasa Kliwon apa enggak. Yang penting aku cari weekdays biar memang sepi. Tapi ternyata sampai sana ini terlalu sepi menurut aku, malah kayak kok parkiran sepi banget ya, aku mikirnya gitu. Terus aku sih tapi nggak berpikir aneh karena kan baru awal datang juga, masih ya udahlah, yang penting kita naik pada saat itu. Dan emang kebetulan juga pada saat itu aku ngonten juga, nge-record juga, on record juga, biar sebagai dokumentasi bahwa perjalanan ini itu bukan sebuah hal-hal yang aku lebih-lebihkan, tapi ini emang apa adanya ketika aku bilang gitu waktu itu. Akhirnya pertama kali sampai sana itu aku tanya sama orangnya langsung, Mas, ke yang Regis itu kan, Regis, aku tanya, Mas, di atas ada berapa orang gitu? Paling dia bilang paling cuma 2 atau 3 rombongan, dia bilang gitu, 2-3 rombongan. Oke, aku masih berpikir positif, rombongan itu kan banyak ya. Oke deh, aman kalau gitu. Ternyata tidak sesuai dengan, tadi kan aku negatifnya ini kayak nggak ada orang nih, mikirnya gitu kan, karena emang bener-bener parkiran motor itu yang aku lihat di YouTube tuh rame, ini kayak cuma ada 3-5 motor gitu loh, kayak kok sepi gitu loh, nggak nyampe kayak rame banget kan gitu. Padahal Keledungan jalur favorit, harusnya rame gitu kan, tapi kok sepi gitu ya. Tapi udahlah, nanti 2-3 rombongan, it's okay lah, oke, gas kita, aku mikirnya gitu. Udah kita registrasi di situ kayak biasa. Terus biasa kan kalau di Via Sindoro itu kan harus kayak terlalu ketat banget tuh, kayak bawanya apa aja, kayak biasa gitu kan. Udah kita seperti itu, akhirnya selesai, akhirnya kita memutuskan menggunakan ojek. Dan naik ojek untuk mempersingkat waktu juga kan ya, dan bahasanya itu untuk membantu SDM sana lah, jangan pelit-pelit banget naik ojek mah. Nah ketika naik ojek itu kita akhirnya naik ojek berempat, bukan naik ojeknya berempat gitu ya, bukan, maksudnya salah satu, dan tukang ojeknya itu sempat ngejak ngomong saya, dari mana Mas, pastikan basa-basi dari mana, dari Tegal Pak, gini-gini. Oh hati-hati ya Mas ya, kemarin itu ada yang hilang. Kaget tahu ada yang hilang, maksudnya ada yang gimana gitu ya. Iya, kemarin ada cewek kesasar hilang gitu, baru ditemuin baru kemarin Mas, lusa lalu. Loh, hilangnya kapan? Ya udah lumayan lama Mas gitu, cuma baru 2 hari yang lalu. Maksudnya hati-hati, selalu fokus dan perhatikan kayak apa sih ya, petunjuk jalan gitu. Jangan, bahasa kalau orang dia bilangnya bahasa Jawa ya, jangan blenger gitu lah, jangan itu gitu, fokus gitu. Oke, siap, udah itu aja Pak, aku gitu ya.
Iya sih, cuma ada beberapa lagi yang saya juga sendiri lupa gitu. Yang penting intinya di Sindoro ini jangan melakukan hal aneh, apalagi suka siul-siul atau apa. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah mas, soalnya nanti kalau ada apa-apa kita yang kena. Dia bilang gitu. Oke, aman-aman pak, aman-aman gitu. Setelah bapak-bapak itu, ojek itu bercerita seperti itu, akhirnya kan tertanam sugesti dari situ tuh. Yang awalnya fine-fine aja, langsung kita sinkronkan dengan parkiran sepi lah. Kenapa sepi? Apa karena pada takut? Aku mikirnya gitu kan. Tapi ya udahlah, udah bodo amat. Aku bodo amat, tetap jalan terus. Akhirnya kita sudah sampai ke pos ojek di situ, ke pos pertama di situ. Kita langsung, karena kita berempat dan memang aku nggak mau ngomong sama teman-teman apa yang diceritakan sama tukang ojek tadi, biar positif semua, positive vibes ya, biar jangan tadi habis ada yang hilang. Ya nanti semuanya pada panik semua nanti kan gitu kan. Akhirnya udah doa kayak biasa, kita doa, udah yuk kita yang penting sampai ke puncak, dan semoga tadi itu aku juga izin record juga. Ini aku record ya sekalian ya, soalnya memang tujuan awalnya bukan mau record, bukan mau konten, tapi kalau nggak konten nggak asik, karena aku YouTuber mikir gitu kan, kayak nanti nggak ada dokumentasinya gitu. Kalau dapat yang horor ya syukur, nggak dapat ya udah, nggak mau dilebih-lebihkan gitu loh, mikirnya gitu. Ini aku izin, aku bilang sama teman-teman, sama adikku, aku bilang aku izin record di sini. Oke, aman-aman. Oke. Ini aku record semua nggak apa-apa ya gitu. Ya aman-aman, record semua. Oke. Karena udah selesai gitu, selesai doa, udah izin record, akhirnya kita jalan. Jadi sekarang saya sudah berada di jalur pendakian Gunung Sindoro dan menuju ke pos. Sepanjang berjalan itu kita berempat sampai melewati pos 2 dan lain-lainnya, itu nggak ada apa-apa. Masih biasa aja, masih bagus, tapi memang kondisi sepi. Kita memang tidak melihat pendaki-pendaki lain pada saat itu, dan aku nggak tahu kenapa kita nggak ada pendaki lain di situ. Terus kita sampai ke sebuah warung, ada warung ya kan di Sindoro tuh kayak warung-warung makan gitu. Terus aku nanya sama, kita berdiri di situ sehingga aku nanya sama yang penjualnya, Pak, sepi ya Pak gitu, sepi ya. Oh, dia menggunakan bahasa Jawa yang aku susah juga ngomongnya. Intinya dia ngomong gini, orang nggak bisa ada yang hilang kok, ngomong gitu, nggak bisa ada yang hilang kok. Jadi kayak mungkin pada wedi apa kayak mungkin pada takut gitu. Itu gimana sih Pak hilangnya Pak? Penasaran kan aku, jadi kayak ya kalau ada yang bilang itu di bawah demit, ada yang bilang masuk ke alam sana gitu. Pokoknya kalau di sini tuh yang sopan aja Mas gitu. Aku perasaan gini, aku kan nanyanya baik-baik ya, kenapa ini yang jaga bapak-bapak kok jadi nyolot, kayak ngegas gitu kan, kayak ngegas gitu Bang, maksudnya santai Pak, santai, slow. Kayak aku tuh nanya biasa aja kok jadi kayak ngegas gitu ya. Oke Pak, siap gitu. So, aku langsung balik lagi ke temen-temen. Akhirnya di situ aku mulai speak up, guys, aku bilang gitu. Kalian tahu nggak kalau beberapa akhir ini tuh ada tragedi, ada yang hilang gitu. Masa sih di berita nggak ada? Ya nggak semuanya masuk berita dong kayak gitu. Cuma ini tadi bapak ini ngomong, bapak ojek ngomong. Lah kenapa tadi nggak ngomong? Yang biar kalian nggak panik aja. Aku mikirnya gitu. Terus adikku itu kan orangnya pemberani ya, dia walaupun berani sompral, dia suka ya walaupun dia pemberani tapi dia selalu ya nggak mikir akibat lah gitu. Terus dia ya ngomong, dia yang penting jalan aja lah gitu, nggak usah itu, walaupun dia masih kecil ya adikku di posisinya ini, dia tuh itu umur berapa ya pas itu ya, 15 tahun waktu itu pada saat pendakian itu, 15 tahun naik gunung, aku mikir dengan SMP gitu, tapi udah kayak yang penting jalan gitu kan. Dia malah jalan dulu, dia nggak dengerin aku ngomong. Aku cuma bilang hati-hati aja, karena bener ini, karena kan mitosnya di Gunung Sindoro itu ada kerajaan gaib di situ. Karena ya seperti yang kita tahu juga bahwa di depannya kan ada Gunung Sumbing, di mana Sumbing Sindoro itu sangat kuat sekali kesakralannya itu kan. Yang kalau dibilang ini apa ya, gunung kakak beradik ya, Sumbing Sindoro ini. Sumbing juga punya cerita sendiri, Sindoro juga punya cerita sendiri. Dan aku udah pernah naik Sumbing, dan di Sumbing ini aku sering diganggu juga. Kalau Sumbing ini aku solo hiking, tapi kalau ini aku walaupun sama teman-teman, tapi yang namanya orang sudah terkena suges yang namanya mitosnya dan lain-lainnya, yang penting udahlah ngikutin aja, warga mintanya kayak gitu, kita ikutin aja. Jangan mentang-mentang udah naik gunung ini habis itu jadi sompral, janganlah, udah ngikutin aja. Oke lah, nurut lah sama aku akhirnya. Jalanlah kita lagi jalan. Nah, ketika kita mau sampai, kalau nggak salah itu pos 3 kalau nggak salah itu, aku lupa namanya apa, takut salah ngomong karena ini kejadian udah lumayan lama ya, hampir 3 tahun lalu. Di situ temen cewekku ini nih, yang indigo ini,
mulailah dia bereaksi hal-hal yang aneh, yang aku tuh bingung sama orang-orang yang indigo itu. Kadang kalau dia yang nggak tahu sih, maksudnya kalau dia mulai ngerasain tuh kayak orang apa ya, masuk angin apa ya gimana gitu, kayak dia tuh diem terus gini. Kenapa? Kan dia itu ngomong kayak gini, aku mulai deh, siniku sakit, dia bilang gitu. Hah? Kenapa sakit gitu? Iya, kayaknya dia tahu deh kalau aku tuh bisa komunikasi. Karena disclaimer aja bahwa memang semua hantu itu sebenarnya pengen komunikasi dengan manusia. Tapi kalau manusia-manusia yang nggak peduli ya dia nggak mau. Tapi kalau manusia indigo gitu, Pak, jadi kayak setan tuh mungkin dalam hati, wah ini bisa diajak komunikasi nih, kayak gitu nih, enak nih. Karena dia tahu nih cewek ini tuh pekanya banget. Apalagi ada sesuatu hal yang dia tuh nggak ngomong di awal. Ternyata cewek ini tuh lagi dapet. Padahal sebelum ngomong, kalau naik gunung jangan lagi dapet. Karena nanti kamu tahu sendiri mitosnya. Walaupun kamu nggak percaya pun, tapi mitosnya seperti itu dihargain aja gitu. Jangan sampai melanggar gitu. Ternyata posisinya lagi dapet dia gitu. Lah, tahu gitu mending kita pending gitu. Aku jadi kayak sempet agak emosi kan, kayak tapi mau gimana lagi. Dan itu gimana, interaksinya gimana sama kamu? Aku tanya seperti itu sama temanku yang cewek ini. Dia bilang, pokoknya di sini itu jumlahnya banyak. Dia bilang gitu, jumlahnya banyak apa? Pokoknya jumlahnya banyak, dan dia seperti lagi mantau aku di situ. Dia bilang gitu. Aku lihat situ, gak ada apa-apa. Karena aku bukan ini, gue mungkin ya. Cuma aku emang sih, aku rasain setiap posnya, karena memang mungkin suasana sepi dan juga termakan suges. Setiap pos itu aku ngerasa memang hawanya itu berbeda-beda. Pos 1 yang seperti ini, pos 2 seperti ini, pos 3. Semakin lama aku naik itu kayak semakin berat rasanya, kayak ada sesuatu yang makin aneh gitu loh, gitu kan. Nah, setelah itu aku udah bilang, udah nggak usah dipeduliin di sini. Intinya apa yang kamu rasain ngomongin aja, jangan pernah tertutup. Jadi aku sendiri tahu dan kita semua tahu gitu. Nah, aku nih, adik aku ini, karena mungkin dia masih bocah ya pada saat itu, jalan terus dia. Ninggalin saya, dia bodo amat. Oh udah. Aku nanya, adikku mana? Jalan terus ya. Aduh, dia belum kena sih ya. Karena memang adikku tuh pertama kali naik gunung posisinya. Jadi dia mungkin karena ngerasa nggak capek, masih bocil, nggak kayak aku yang udah tua mungkin ya. Jadi kayak jalan terus ya udah, bodo amat lah, udahlah biarin aja dia aman lah, mungkin aku bilangnya. Oke. Intinya kita saling sharing, kita saling ngomong, saling ingetin. Intinya jangan pernah tertutup apapun itu. Oke. Dah jalan nih, jalan lagi. Kita jalan. Nah, si tengah berjalan itu temanku kan ada 2, yang cewek sama cowok. Cowok ini sempet kayak nyeloteh, kayak ngomong gini. Sepi ya di sini ya, padahal aku mau cari cewek. Dia bilang gitu. Mau cari cewek, maksudnya gimana? Ya mau carilah pendaki cewek, kan banyak tuh di Instagram tuh pendaki cantik gitu, dia bilang gitu. Karena dia juga pertama kali naik gunung katanya. Jadi aku tuh kayak ngejak 3 orang yang pertama kali naik gunung semua posisinya. Karena memang selama ini aku naik gunung itu kayak solo hiking kayak gitu loh, kayak ngejar summit habis itu pulang kayak gitu, biasanya gitu. Kalau ini tuh aku pertama kalinya aku bareng sama orang-orang lain gitu loh, yang rombongan kayak berempat gini. Dan dia kayak ngomong pendaki gitu, kayak pengen cari pendaki gitu. Mana ada orang sepi gini, aku bilang gitu. Tadi sih kata masih ada rombongan gitu. Ya kalau ada cewek, kalau nggak ada cewek gitu kan. Kita kayak ngomong-ngomong gitu kan. Ya siapa kayak pokoknya cantik. Terus aku nyeloteh. Kalau penunggu sini gimana? Yang cantik gitu. Nggak apa-apa, yang penting cantik. Dia nyeloteh seperti itu. Kayak yang penting cantik gitu kan ya. Awas hati-hati lo kamu kayak gitu loh. Nggak apa-apa, yang penting aku pengen ketemu yang cantik lah gitu loh. Dasar orang gak waras gitu kan. Udah. Nah, karena tadi temanku yang indigo yang cewek itu ngomong dia mulai ada komunikasi, aku mulai tercipta rasa penasaran, kayak apa aku coba untuk solo sendiri ya. Jadi dalam arti aku nyuruh mereka untuk duluan. Jadi biar aku sekalian on record dan aku pengen coba apakah yang diomongin sama temanku ini benar atau salah gitu kan. Karena aku nggak ngerasa apa-apa, cuma memang ngerasa hawa nggak enak, tapi nggak ngerasa kayak ada suara, kayak ada penampakan. Apalagi penampakan, dia suara aja nggak ada, penampakan apalagi gitu. Terus akhirnya aku memutuskan, udah kalian bertiga, aku suruh adikku, 2 temanku ini, kalian duluan aja. Aku mau coba sendirian, jalan sendirian. Kalau kata kamu ngerasa nggak enak, aku mau coba apakah apa yang kamu rasain, aku juga rasain pada saat itu. Oke,
kalian jalan dulu. Akhirnya mereka bertiga jalan, dikasih jeda sekitar setengah jam. Jadi udah lumayan lama tuh kalau pendakiannya kan, kalau udah setengah jam tuh lumayan jauh juga tuh. Nah, aku nunggu dulu di situ sendirian setengah jam, nunggu kayak orang gabut gitu ya. Sebenarnya nggak enak banget nunggu setengah jam itu di gunung. Mau lihat apa? Walaupun enak pemandangannya sih, cuma karena udah terkena suges yang aneh-aneh, aku selalu lihat kanan kiri terus. Apalagi suges dari teman saya cewek itu bilangnya rame, rombongan, tidak seperti kayak rame. Itu apa gitu? Masih bingung aku di situ. Akhirnya aku diem. Akhirnya kira-kira aku panggil dari jauh. Aku panggil adikku, adikku namanya Destin. Aku panggil Destin. Terus aku panggil temanku yang lain, Sekar. Siapa panggil? Gak ada, udah gak ada suara nih. Oh, berarti udah jauh. Oke. Di situ aku mulai on cam, aku mulai kamera di situ. Bener aja, setelah aku beberapa menit aku coba on kamera dengan ngevlog seperti ini, tiba-tiba kayak ada suara dari sebelah kiri. Ada suara sebelah. Kayak suara cewek. Tapi itu bener-bener nggak jelas. Tapi aku denger. Gimana ya bahasanya ya? Lirih, apa sih kayak semu gitu, kayak suaranya tuh kecil tapi nggak jelas, tapi aku denger kayak gitu. Aku suaranya. Tapi di situ aku berpikir hewan. Aku pikir gitu. Pokoknya apapun itu aku harus berpikir positif terus. Jangan kayak aku pada saat itu ya. Aku harus berpikir positif terus. Jangan aku berpikir negatif, dikit-dikit setan, mikirnya gitu kan. Oh, ini hewan nih pasti nih. Hewan. Udah, jangan berpikir aneh-aneh dulu deh. Karena takutnya kalau aku langsung berpikir, ini setan, udah panik duluan, udah nggak bisa nyampe puncak, mikirnya gitu kan. Karena ini baru di pos berapa sih, pos 3 atau pos 4 waktu itu. Habis itu mungkin ya ketika aku bilang ini hewan lah, bukan apa-apa. Kayak mungkin setannya nggak terima kayaknya sama saya. Penunggunya nggak terima. Tiba-tiba kayak ada suara dari belakang itu jalan. Tek, tek, langkah kaki. Tek, 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 tek. Aku tuh nggak lihat belakang, cuma aku denger kan. Kuping denger. Tek, 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 tek. Ih, kok kayak ada suara ya? Aku bilang gitu, kayak ada suara ya? Coba aku jalan lagi ya. Tek, tek, tek. Loh, aku diem di situ. Coba aku berhenti ada suara apa enggak? Aku diem gini, lumayan lama tuh. Gak ada suara hilang. Sialan, mungkin suara aku sendiri kali ya. Baru mau ngomong gitu, aku mau ngelangkah, tiba-tiba ada suara lagi. Tek, 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 langsung gini kan, otomatis aku langsung, Siapa ya? Gitu. Lah di situ lah mulai kepanikan itu mulai startnya dari situ aku. Jadi yang dengar suara aku udah berpikir positif, tapi langkah kaki ini tuh aku benar-benar dengar dan aku udah gak bisa berpikir positif. Aku mikir, bener deh. Kayaknya kalau mau ngeliat setan atau mau ngerasain hal gaib di gunung, naiknya sendirian, jangan rame-rame. Tadi beda banget ketika aku bergerombol berempat sama aku sendiri tuh beda banget rasanya. Kayak bener-bener. Tapi di situ aku mau coba berpikir positif, tapi gimana berpikir positifnya? Tapi aku dengar suara langkah kakinya dan kebetulan aku lagi on cam dan di kameraku aku dengar lagi emang ada suara langkah kaki gitu. Ini bener nih suara kaki. Aku dengar gitu. Udah. Aku di situ doa lagi. Padahal udah doa tuh di awal, doa lagi nih. Itu gimana nih gini ya? Udah deh, nggak apa-apa deh. Mumpung baru di awal, jadi selalu berpikir positif lagi yuk, berpositif yuk, gimana caranya yuk, apa ya, halusinasi gitu lah, gimana, jangan ini gini. Akhirnya ngelawan rasa diri sendiri, ngelawan ketakutan diri sendiri, jalan lagi di situ. Nah, pas jalan itu, mencoba berpikir positif, semakin mencoba berpikir positif, tiba-tiba aku itu memang ngerasa kayak ada di belakang aku. Karena gimana ya, pasti manusia itu punya insting, kalau di belakang itu ada orang itu pasti tahu, gitu kayak, Bang ada orang nih, pasti tahu ada punya kayak atau indera perasa atau apa gitu. Belakang aku ada orang deh kayaknya deh. Terus aku lihat gini, nggak ada. Nah, habis itu aku coba untuk kayak ngelawan insting aku sendiri, kayak belakang ada orang. Akhirnya aku cuma gini, kameraku aku giniin, aku on cam, kayak belakang aku ada orang nih. Aku cuma gini doang. Aku puterin kameraku. Tet gitu kan. Terus Aku lihat lagi hasilnya. Nggak ada apa-apa di situ. Oke deh. Tapi kenapa aku bilang nggak ada apa-apa? Emang nggak ada apa-apa. Tapi aku ketika ngeliat yang kedua kalinya, coba lihat lagi deh. Ternyata kameraku tuh ngeblur. Aneh. Kameraku tuh tiba-tiba ngeblur. Kok tiba-tiba ngeblur ya? Aku mikir. Coba lihat lagi deh. Oh iya ngeblur ya. Jadi ketika aku ngadep depan ini, terus aku depan ini masih aman,
nggak ngeblur. Tapi ketika ada kayak aku ngerasa insting aku di belakangnya ada sesuatu nih, ada yang ngikutin aku nih. Terus habis itu aku kayak giniin. Nah semenjak pergerakan sini kamera tiba-tiba ngeblur, ngeblur, tiba-tiba nggak ngeblur. Nah aku udah mulai, wah ini berarti ada sesuatu nih. Ini bahasanya, ini berarti ada yang ngikutin aku nih. Ini ada yang coba untuk ngikutin aku, ada yang iseng nih aku gitu nih. Apa ini? Nah di situ aku mencoba kayak ngomong, walaupun dikiranya kayak orang gila yang ngomong sendiri ya. Permisi siapapun yang ada di sini, penunggu sini. Kalau mau muncul aja ya, tapi jangan kayak gini. Ini namanya ganggu gitu. Ini iseng. Nanti kalau aku panik jatuh ke jurang gimana? Udah muncul aja, nggak usah kayak gini. Aku bilang gitu. Permisi ya sekali lagi, jalanlah. Karena saya bawanya paling berat, jadi saya pelan-pelan. Skar. Jalan lagi aku, jalan. Skar. Dan aku tuh coba jalan nyari temanku yang tadi kan aku suruh duluan itu kan ya. Nggak ketemu tuh temanku. Berarti emang bener-bener ninggal dia. Maksudnya kayak memang harusnya kayak peka gitu, kayak nungguin kayak takut aku napa-napa. Enggak, ninggal beneran dia. Sampai ketemu warung yang ditinggal aku lagi. Aduh. Nah, akhirnya sampailah kayaknya di pos 3 apa pos berapa ya, aku tuh lupa. Intinya ada pos, ada warung. Nah di situ tuh aku akhirnya ketemu sama temanku di situ. Dan di situ temanku yang cowok sama yang cewek. Nah adikku tetap bablas, hilang atau kemana dia mah hilang. Aku lihat adikku mana, terus ya udah terus ya bodo amat lah. Aku habis itu pas aku tuh ngomong, kalian ngerasain apa aja selama aku tinggal gitu. Aku tuh nggak ngerasain apa-apa sih kata temanku yang cowok. Nah temanku cewek itu masih tetap dingin loh. Kenapa dia jadi diem terus gitu? Terus aku manggil, kamu kenapa? Nggak apa-apa kamu. Nggak apa-apa sih, mungkin aku masuk angin, dia bilang gitu. Udah lah, nggak usah bohong, karena orang bohong tuh ketahuan. Kamu tuh nutupin apa? Udah nggak apa-apa, aku juga tadi denger gitu. Enggak, jadi dia tuh sambil mandang gini. Enggak, tapi dia nge-freeze. Itu kamu siapa? Dia ngomong gitu. Hah, siapa? Oh gini. Apa sih? Di situ tadi ada, maksudnya ada, lihat nggak? Ada orang. Orang. Sumpah aku tadi kayak lihat pendaki gitu loh. Kalau gitu, siapa? Orang nggak ada siapa-siapa, gitu kan? Itu ada hitam-hitam, dia bilang gitu. Hitam-hitam, demi Allah, demi Rasulullah, itu hitam-hitam, jelas banget, hitam-hitam gitu. Mana? Gak ada. Habis itu dia gini, kayak namanya orang indigo yang kayak gimana? Dia itu indigo tapi ketakutan gitu loh, kayak gila, kayak kegilaan gitu loh. Aduh, gila. Aduh, dalam hatiku repot juga ya bawa cewek gitu kayak gini lagi. Tapi ya gimana resiko ya? Udah tenang, aku tenangin dia. Saya tenang, nggak usah itu. Dan langsung nyebut kan ya, astagfirullah. Kenapa jelasin kenapa? Enggak kak, tadi itu ada hitam-hitam. Hitam-hitamnya gimana, jelaskan? Hitam kayak dia tuh pakai jaket hitam, mukanya nggak kelihatan, terus mukanya itu nggak ada hitam. Kalau bahasanya orang bilang itu kosong, mukanya hitam, katanya dia bilang kayak gitu, mukanya itu hitam. Tapi kamu serius bener? Bayangan siapa kayak hitam? Kecuali kalau malam aku dari depan kasih nge-flash lah, itu bayangan kakak hitam. Terang-terangan bukan malam, bayangan apa gitu? Bayangan dari mana? Matahari juga nggak ada. Memang pada saat itu memang nggak ada matahari. Walaupun pagi, memang bener-bener kok posisinya Sindoro ini kabut lagi turun. Jadi kayak udah mendukung banget tuh untuk film horor bahasanya tuh ya, kabut-kabut semua gitu kan ya. Tapi nggak hujan sih pas aja tuh. Terus dia jelasin, terus dia ngapain? Dia tuh diem di situ. Terus habis itu aku peragain loh. Dia kan kalau udah cuma duduk nggak bisa apa. Aku peragain, diemnya gimana? Di sini. Jadi kayak posisinya itu dia tuh dari atas, teman cewek aku di atas, aku di bawah. Nah di sini tuh kayak ada tikungan gini. Nah dia tuh katanya berdiri di sini sosoknya. Jadi di belakangku gini loh. Ada sosoknya di sini. Jadi teman cewekku tuh ngeliat dari atas ini. Kayak itu loh siapa gitu kan, dia ngomong gitu. Cewek cowok nggak tahu, mukanya nggak kelihatan, hitam semua, dia bilang gitu. Sudah, akhirnya daripada aku kepo terus, aku bilang sudah, stop, kita jalan lagi. Sebentar lagi kita sampai ke pos Sunrise Camp. Pas Sunrise Camp, kita istirahat di sana. Dan emang kebetulan posisi jam itu sudah sore.
sudah sore. Kita kan start itu jam 10 dan kita ndaki juga tadi sempat ada banyak hal gitu dan kita santai lah, ndaki santai. Sekarang pas lagi itu dilihat udah jam sekitar 3:30 gitu. Kita sampai ke base camp Sunrise Camp namanya di situ. Akhirnya sampailah kita ke base camp tersebut dan memang benar di sana itu ada tenda orang-orang rombongan lain. Tapi cuma ada sekitar 2-3 tenda. Satu di pojok sebelah sana, satu di area hutannya naik lagi dikit, satunya ada di sebelah kiri gitu kan. Dan kan seperti kita tahu juga bahwa Sindoro itu kan terkenal sama babi hutan ya. Di area Sunrise Camp itu banyak banget katanya babi hutan nih. Makanya aku udah siap-siap pisau banyak gitu. takut ada babi mikirnya gitu kan. Kepikiran dari rumah aja aku udah mikir ini pasti ada babi nih, jangan-jangan nih. Karena banyak banget pendaki-pendaki bilangnya pasti ketemu babi soalnya. Terus dalam hati aku, wah ini sepi kayak gini nih, bener nih. Tapi aku mikirnya tuh kalau sore bagus, sepi kan enak ya. Sebenarnya semua pendaki itu pengennya sepi, nggak ada yang pengen rame. Cuma aku mikirnya tuh malamnya nih ngeri nih pasti nih, sepi soalnya. Udah akhirnya kita bangun tenda. Di situ aku buat 2 tenda. Tenda pertama diisi 3 orang karena kan cowok. Yang satu cewek buat cewek sendirian yang single itu. Single apa sih namanya, single itulah. Buat temanku cewek sendirian, kita 3 cowok tuh, tenda besar di situ. Udah kita ngecamp di situ, kita benar-benar nggak ngomongin masalah horor, kita nggak ngomongin masalah hal-hal yang kayak angker-angker gitu. Benar-benar melupakan semua yang tadi itu, kita lupakan semua biar kayak nge-refresh lagi lah ceritanya. Karena temanku yang cewek ini udah bener-bener panik, posisinya udah panik banget di situ. Kita makan seperti biasa kan, paling enak makan ngopi ya, udut, rokok, kadang-kadang kan gitu kan ya. Kalau di gunung-gunung itu bener-bener emang lupa, seketika itu kita lupa. Tapi setelah semakin malam, sandakala tiba, langit sudah semakin gelap, tiba-tiba ingat lagi yang tadi. Oh iya ya. Ini yang sebenarnya kita akan hadapin habis ini. Kayak ibaratkan sudah kayak mau berpindah dimensi itu kayak bahasanya gitu. Oke lah, kita coba untuk ngomong berempat. Aku ngomongin adik aku, kamu itu aku ajak itu bukan buat sompral, bukan buat itu. Aku tahu kamu punya tenaga yang kuat, tapi di gunung itu kita harus saling bareng-bareng, datang bareng-bareng, pulang bareng-bareng. Jangan mentang-mentang kamu punya energi yang kuat ya, terus kamu duluan-duluan gitu. Kalau ada apa-apa gimana? Aku sempat marahin adik aku pada saat itu, karena kan kalau ada apa-apa ya gimana? Saya dimarahin orang tua saya kan ya, masih gitu. Akhirnya oke, nurut dia akhirnya. Terus kedua temanku ini aku bilang, intinya apapun yang terjadi terbuka, jangan bohong, lihat apa ngomong, jangan kayak menutup-nutupin, biar aku tahu loh, maksudnya kamu ngeliat apa, ngerasain apa ngomong, jadi aku bisa tahu, jangan ditutup-tutupin gitu. Oke, siap. Sudahlah, setelah ngomong itu kita masuk ke tenda masing-masing. Jadi teman cewekku ini akhirnya udah masuk ke tenda, tapi sebenarnya aku sebenarnya khawatir karena kan dia kan kondisinya lagi panik, tapi ditinggal sendirian, kan nggak mungkin kayak rame-rame numpuk berempat kan ya, mikirnya kayak nggak mungkin lah. Akhirnya dia sendirian di tenda tersebut, kita numpuk nih bertiga nih. Aku coba untuk tidur, aku mikir gini, kok sepi banget ya. Biasanya itu kalau dimana kayak di Gunung Selamat, aku pernah ke Gunung Selamat, Gunung Sumbing, kalau banyak orang tuh kayak masih ada suara orang ngomong gitu. Ini tuh masih jam 7, jam 8, maksudnya bukan jam-jam pendaki tidur. Biasanya pendaki tidur jam 9, biasanya jam 9 tuh mulai tenang nih, karena kan tidur buat summit sih, buat pendaki ke atas lagi. Ini tuh benar-benar jam 7, jam 8 tuh udah tenang, gak ada suara apapun. Aku juga kayak mikir, ini penduduk desa nggak ada kayak suara-suara masjid apa gimana? Kan harusnya kalau jam 7 kan apa? Isya ya? Kok nggak ada suara masjid? Aku mikir, kok nggak ada suara masjid apa? Emang karena jarak jauh banget atau gimana? Selama aku naik gunung itu biasanya kalau jam 7 masih jam segitu masih ada suara masjid, ada suara apa? Kok nggak ada suara gitu? Hening banget. Karena rasa penasaran aku mulai, padahal tadi aku udah jadi seorang ketua leader yang baik ya. Tolong bikin ya. Aku mencoba untuk ngajak temanku yang cowok. Aku bilang, bro, kamu mau nggak nemenin aku? Kita coba yuk, kepo aku sama yang dibilang sama si teman cewekku itu. Sosoknya apa sih? Kita coba ke bawah yuk, gitu. Kita coba ke bawah yuk, ke bawah sedikit deh. Pengen tahu aku sosoknya seperti apa gitu. Akhirnya temen cowokku mau. Awalnya dia nggak mau gitu kan. Karena bahasanya dia tuh masih tetap kayak ngomong, malas nggak ada ceweknya, dia gitu kan, kayak masih tetap gitu tuh, malas ada ceweknya gini. Udah temenin lah.
temenan bukan berarti takut ya, tapi karena barangkali ada orang iseng atau gimana, namanya orang apa ya, lebih baik berdua lah, udah gitu aja. Barangkali ada orang iseng atau gimana, yang itu yang aku takutin sebenarnya. Makanya kita berdua tuh, adik aku tidur, teman cewekku itu aku kayak bangunin, panggil, tapi nggak bangun dia. Oh yaudah deh, dia tidur aja deh gitu. Aku mikir deh, udahlah jangan dibangunin deh, tidur akhirnya. Kita berdua tuh turun akhirnya ke bawah sedikit. Dari sunrise camp itu kita turun ke bawah sedikit. Nah kita sakit itu di situ posisi on cam, dan aku coba untuk kayak ngomong ke dia. Dari si teman cewekku itu, kamu doang loh yang nggak pernah ngomong ngeliat penampakan. Jujur, kamu ngeliat apa enggak? Kalau ngeliat ngomong, begitu orang bilang gitu kan. Enggak, aku ngeliat penampakan apapun. Serius ngeliat penampakan apapun. Tapi muka kamu kok panik? Aku bilang gitu kan. Iya, dia tuh kayak kepatah-patah, kayak mikir. Jadi kan kalau orang mikir kan ketahuan ya. Kalau orang mikir atau mau coba bohong tuh ketahuan. Kayak ya nggak lihat apa gimana sih gitu, kayak malah gitu. Serius. Ya udah. Cuma, nah ada cumanya, dia bilang. Cuma apa? Aku dengar suara doang sih. Kayak suara cewek. Dia, kamu lihat apa enggak? Cewek apa? Enggak, aku dengar suara cewek, serius. Tapi itu cuma sekilas doang. Tapi aku nggak peduliin gitu. Terus habis itu aku dengar suara cewek, sebenarnya aku juga takut, kata temanku gitu. Akhirnya dia sholat. Dia itu naik gunung, mungkin dia pertama kali ya, dia bawa sajadah. Dia sholat di gunung itu. Katanya dia gitu, dia bilang gitu. Serius kamu sholat di gunung? Serius? Bagus, aku bilang gitu. Tapi takut nggak? Pasti takut sih. Cuma kalau gitu mah, udahlah, kita lihat di situ kan. Nah sampai di mana momen tersebut, kita benar-benar berdua dengar suara cewek. Dan kita kayak langsung kena kan ribut berdua ya dengan suara cewek, dan menurut aku cewek ini tuh cewek yang pertama kali aku dengar suaranya di awal, suaranya kayak itu kayak habis itu kita berdua tadi ngomong bareng terus kita berdua hening, tapi dia kayaknya nggak denger, soalnya dia bilang, kenapa kak, kamu nggak denger suara apa? Terus dia lihat gini, ada suara cewek. Awal begitu, ada suara cewek. Mana ceweknya? Sini ke aku. Dia bilang gitu. Dia aku nggak tahu pemikiran dia itu apa. Sini ceweknya nih, datengin aku nih. Aku perlu cewek. Dia bilang gitu, karena nggak tahu dia jomblo apa gimana ya. Gila, aku aja merinding. Kamu boleh buat bercandaan. Ini gunung loh. Aku bilang, ini gunung bukan buat tempat buat bercandaan. Kalau mau somprot jangan di gunung. Aku bilang gitu. Temen gue ngomong, katanya dengar suara cewek gini. Ya tapi jangan perlu dibuat bercandaan gitulah. Udahlah, nggak seru lah. Kita balik ke tenda lagi. Akhirnya kita balik ke tenda lagi tuh. Nah, inilah hal-hal yang bakal terjadi gila-gilaan habis ini nih. Pas lagi balik ke tenda, itu, kita tidur nih. Sebelum aku tidur itu, aku tuh karena takut kenapa-napa, takut kena babi hutan, takut kenapa-napa, aku pasang kamera infrared, kamera pemantau gitu dari depan tenda. Jadi aku pasang kamera, aku setel itu sekitar 6 jam 7 jam mati lah sendiri, nanti otomatis ya gitu. Aku taruh kamera CCTV lah bahasanya di situ untuk mantau barangkali ada babi hutan, barangkali ada orang iseng, jadi bisa kerekam. Aku taruh kamera kecil di depan tenda. Aku sih selama tidur itu nggak ngerasain apa-apa. Aku tuh kebangun cuma karena ada suara dari temanku ini yang ngigau. Kayak bisa bayangkan ketika gunung itu bener-bener kayak hening, tiba-tiba dia gini. Bangun aku. Apa? Terus aku bangunin jadi posisi aku tidur di tengah. Ini temanku, ini adikku. Nah adikku ini nggak bangun nih. Bangun ya, nggak bangun. Terus aku, kenapa kamu? Terus gini. Aku akhirnya gini. Aku cuma bilang sama dia, siapapun kamu yang gangguin teman saya, kalau kamu emang pengen ngomong sama saya aja. Ini tubuh aku silakan kamu pakai. Aku bilang gitu. Kamu ngomong sama saya aja, jangan ganggu teman saya gitu. Sok jagoan. Padahal sebenarnya biar apa sih, aku juga penasaran gitu sebenarnya. Takut ya, iya pasti, nggak ada sih manusia yang nggak takut sebenarnya, karena manusiawi sebenarnya ada rasa takutnya ada. Cuma lebih ke penasaran, apa sih kayak gini. Dia tuh kalau orang gigau kan biasanya kan habis gigau itu bangun biasanya. Tapi ini nggak bangun. Sampai aku gini. Bangun deh. Nggak bangun dia. Ini bukan gigau, ini ketempelan nih. Kalau bahasa orang Jawa direp-rep, bahasa gitu. Gini.
Habis itu tiba-tiba setelah aku ngomong yang tadi, kalau kamu mau ngerasa pengen ngomong sama saya aja pakai tubuh saya. Itu tiba-tiba dia langsung berhenti gigonya. Berhenti, terus aku diem. Terus aku gini. Tiba-tiba di depan itu kayak ada suara ceweknya di depan tenda. Terus aku dalam hati gini, ini harusnya kerekam sih sama kamera CCTV ku di depan. Aku pasang kamera CCTV kan, ini harusnya kerekam sih. Kalau memang ada penampakan harusnya kerekam nih. Karena bener-bener di area aku naruh di tenda, aku naruh kamera CCTV ku di sebelah sana pojok, dan suaranya emang dari sebelah sana. Harusnya kerekam sih, jelas sih. Aku masih sempat mikir gitu. Terus tiba-tiba aku tuh sini sakit. Sini aku sakit. Terus tiba-tiba pandanganku gelap. Blank. Pandanganku gelap. Blank kayak aduh. Kayak orang kena apa sih ya, asam lambung gitu kayak rasanya gitu, kayak nggak tahu, nggak pernah punya riwayat itu, kayak sakit ya. Tiba-tiba aku kayak gini, kayak pengen merem aja gitu. Ternyata aku ngeblank di situ. Itu ngeblank, dan di situ aku nggak ngerti apa yang terjadi. Tiba-tiba aku udah bangun dan temanku cerita, katanya di situ aku nangis, terus kayak orang kesurupan. Padahal aku nggak ngerasa kesurupan, aku rasain cuma ngeblank, cuma kayak tidur gitu loh. Tapi emang badan pada sakit semua, apalagi terutama di kayak dia tuh kayak gini nih, kayak nyakar katanya sih nyakar ini. Emang sini aku kayak kegores semua, gitu kayak gini kata temanku gitu bilangnya. Nah, terus kamu nggak ajak ngomong gitu? Enggak lah, aku juga takut, dia bilang gitu. Kamu sih di situ aku nanya, kamu sih ngajak apa? Nyuruh cewek-cewek tadi tuh datang tuh dia sebenarnya tuh gitu. Sini kok ada yang berdarah, ada yang apa, jadi kayak dia tuh katanya nyakar gini. Aduh, semenjak itu habis itu kita makanya berdoa lagi udah biar kita selamat ya. Ingat kata warga tadi apa, barusan ada yang hilang, jangan sampai kita pulang kita berangkat berempat, pulangnya cuma 3, cuma pulang 2 gitu kan ya. Jangan sampai amit-amit lah, udah jangan ngomong aneh-aneh, ingat kita hidup berdampingan sama mereka gitu. Oke kak, udah. Habis itu kita doa. Aku dari jauh. Anehnya temanku yang cewek ini nggak bangun-bangun. Aku juga mikir, karena kita ribut di situ, itu nggak bangun-bangun. Dan kita pun ribut gitu. Anehnya pendaki lain kok kayak nggak ada yang bantu ya. Aku mikir gitu kan, karena ada pendaki lain harusnya bantu. Kok kayak mereka cuek atau gimana? Kayak bener nggak ada yang datang gitu. Aku sambil mikir habis aku timeline gitu, aku cuma mikir, kok nggak ada yang datang ya? Udah deh, diem aja deh. Tidur lah kita. Tiboloyo. Jam sudah menunjukkan jam 2 pagi, setengah 2 lah, masih jam segitu, setengah 2 jam 1 lebih berapa gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk summit biar nggak terlalu capek, nggak terlalu kayak buru-buru gitu loh. Karena summit kan ngejar kayak biar matahari terbit nih gitu kan. Dan di situ aku udah bilang, udah kita jalan santai aja. Kalau bisa lupakan tadi deh, nggak usah kita ingat-ingat gitu. Nah teman cewekku tuh ngomong, emang tadi lihat apa? Dengar apa? Aku nggak tahu. Entah ya dia tuh bohong atau enggak ya. Karena memang biasanya orang-orang kayak gitu yang punya kelebihan gitu tuh kadang dia tuh menutupi gitu loh, biar nggak kelihatan apa gitu. Nggak ada apa-apa kok. Paling ini nih gigo, aku bilang gigo nih, banyak bercanda. Serius, kata temen cewekku yang sama temen cowokku, serius. Terus habis itu aku injek tuh kakinya tuh, jangan ngomong gitu, malah tambah berantakan gitu kan. Iya nggak apa-apa. Yaudah akhirnya kita udah aman, semua udah prepare, kita summit lah naik ke atas. Nah pas naik ke atas itu, sebelum naik ke atas, aku tuh coba untuk kalau bisa rombongan deh sama yang lain nih, kita bangunin yang lain yuk, aku pikir gitu kan. Kita bangunin ke tenda yang ini, tenda yang satunya lagi tuh. Jadi ada 3 tenda kan, sini kita bangunin tenda ini. Ternyata di tenda ini nggak ada orang. Loh, nggak ada orang, tapi ada barang-barangnya. Dan di tenda sini aku dengar suara ngorok, biasa kan ada ngorok. Oh berarti ada orang. Tapi aku bilang, Mas, mau summit bareng nggak? Kita bilang gitu. Kayak masih ngorok gitu. Besok, Mas, gitu kan. Mau summit bareng nggak? Oh duluan aja Mas. Oh ya berarti manusia. Aku mikir gitu kan. Untung bukan setan, aku mikir ya. Oke, ada manusia di sini. Udahlah. Nah, tenda yang terakhir itu nggak ada orang juga. Oke, cuma ada satu tenda yang ada orang. Udah kita teruskan, kita summit pada saat itu. Kita start summit jam 1:30 gitu. Kita naik seperti biasa. Kita memang pada saat itu tidak mendengar suara-suara lagi, benar-benar aman, dan aku ngerasa aku
aku ngerasa teror sudah selesai. Aku jalan ngikutin petunjuk dan lain-lainnya sampai di mana petunjuk itu hilang. Aku ngeliat lagi, tak santerin lagi. Loh, kok petunjuk nggak ada ya? Kok nggak ada lagi petunjuknya ya? Tapi habis itu kan karena kita berempat, jadi kan otomatis suara ada 4 nih. Ada yang ngomong, ntar nunggu aja. Ada yang ngomong, udah yang penting jalan aja. Jadi kayak ribet pada saat itu tuh. Tapi kita akhirnya memutuskan untuk jalan aja. Yang penting jalan gitu. Yang penting jalan, ikutin aja. Orang nggak akan kemana-mana kok gitu. Jalanlah kita tetap jalan. Tapi bener-bener gak ada petunjuk. Anehnya itu yang awalnya kita mau sampai ada petunjuk, kalau lama-lama petunjuk itu hilang, bener-bener hilang. Kayak serasa bukan jalur pendakian malah yang kita lewatin. Bener-bener kayak jalan semakin kecil, semakin kayak kalau jalur pendakian kan gimana ya bang ya, kayak bersih ya. Ini kok kayak ada rumput-rumput kayak udah gak kurus gitu. Aku langsung gini, stop semua ya, jangan jalan lagi. Ini udah gak bener, ini udah gak beres. Jalur pendakian tuh gak seperti ini. Ini Sindoro, jalur favorit. Dalam arti Sindoro itu harusnya jalurnya rapi. Ini tuh aneh. Gak mungkin Sindoro itu terbengkalai kecuali jalur baru gitu kan. Aku bilang gitu bang, kalau kecuali jalur baru yang gak ada orang, mungkin wajar lah jalur terbengkalai gitu kan. Ini jalur favorit, gak mungkin kayak gini jalurnya. Terus maksudnya gimana? Udah tenang aja, sebentar. Kalau ada temanku ya pendaki sih katanya kalau kita mau tahu kita kesasar apa enggak, coba teriak. Kalau memang di sana ada pendaki lain, kan tadi kan kita lihat tuh di belakang tuh pendakinya udah gak ada semua tuh, mungkin dia udah sampai duluan, aku gitu kan. Kita teriak aja, teriak. Oke, teriaklah aku. Woi, aku teriak gitu kan. Gak ada yang nyaut. Teriak lagi dulu keras. Woi, aku gitu kan. Ternyata di sebelah kiri itu ada yang nyaut. Hoi. Tuh kan ada yang nyaut. Berarti arahnya ke sebelah kiri karena posisi itu kita tuh nemu kayak pertigaan gitu kan. Pertigaan gitu bang. Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kita bingung nih mau kemana. Nah itu suaranya sebelah kiri. Ya otomatis kita ngikutin suaranya toh. Nggak mungkin kita ngikutin yang nggak ada suaranya. Ke kiri lah aku ngikutin akhirnya. Oke aman. Berarti di sana ada pendaki lain. Berarti bener jalurnya sana gitu kan. Terus jalanlah kita. Tapi kok aku pikir semakin lama kok jalurnya semakin turun. Kok semakin kayak aneh. Di mana-mana namanya orang summit jalannya semakin naik. Duh kok ada naik turun gitu. Kayak turun-turun gitu ya. Nah temanku nyeloteh yang cowok, yang namanya gunung jalur kan ada yang landai, ada gitu, yang namanya wajar. Akhirnya dari aku curiga jadi tetap positif di situ kan. Sampai di mana itu kita tuh jalan itu benar-benar semakin menyempit. Semakin menyempit itu dalam arti trek itu semakin hilang, kayak semakin hilang itu. Aku disitu bilang lagi, udah stop deh, ini udah gak beres deh. Kita jalan ini gak ada petunjuk. Biasanya namanya jalur pendaki itu ada petunjuknya, puncak, kan gitu kan, puncak, atau mungkin ada pos atau apa. Ini nggak ada petunjuk sama sekali. Kan harusnya kita nemu pos 5, di mana pos terakhir atau pos 4 atau pos 5 gitu, habis sunrise itu. Kita nggak nemu sama sekali gitu loh. Masa dari sunrise camp nggak nemu pos? Kita mau gimana? Mau kemana? Akhirnya kayak sampai saling sewot, saling ini. Akhirnya kita coba panggil lagi menggunakan suara gema tadi. Hoi, panggil lagi. Dibalas lagi. Hoi, suara cowok kok. Suara cowok. Wih. Nah, temen gue yang cowok bilang, tuh kan bener ada suara. Ngapain kita takut? Kita jalan aja. Heh, gila kamu lihat ini jalannya udah nggak ada gitu. Karena kan temenku pemula ya, maaf pemula baru. Kan dia nggak tahu trek-trek gitu kan. Akhirnya dia sotoy kayak gitu. Aku bilang, kamu tuh loh. Akhirnya aku disitu sampai ngumpat kayak ngomong, kamu tuh kan baru, masih pemula. Aku tuh udah beberapa kali naik gunung. Aku tahu ini bukan trek. Ini bukan trek. Trek tuh nggak ada kayak gini gitu. Apalagi ini jalur legal, nggak mungkin trek kayak gini. Jadi makanya saling debat sampai kita nggak ngomong hoi lagi. Tiba-tiba dari sana ngomong hoi lagi. Hoi. Lah, kan kita nggak teriak. Ini jalannya bener nggak? Malah tak sama gitu. Jalannya bener nggak? Dia nggak nyaut. Terus akhirnya mau jalan apa nggak? Udah gini aja deh, kita sepakat. Kita teriak lagi. Kalau ini sekali dia manggil lagi, kita ke sana. Kita ikutin aja. Kita teriak lagi. Ini jalannya bener nggak, woi? Gitu. Nah itu terakhir tuh ngomong, dia balasnya bukan woi lagi, tapi dia balasnya ya. Tapi iyanya itu nggak jelas. Tapi aku dengarnya memang iya, tapi nggak jelas gitu loh ngomong apa. Nah, apa itu dia cuma Nah temen gue yang cowok. Dah kita ke sana aja. Nah temanku yang cewek ini diem doang udah.
diem, nggak ada pergerakan apapun, dia diem, hanya kayak cuma ngikutin. Aku cuma berpikirnya ya mungkin karena dia capek kali atau apa, tapi dia cuma diem aja. Nah adikku juga cuma diem aja, yang awalnya pecicilan atau gimana juga diem aja. Ya udah deh, kita ikutin aja. Ketika kita mau jalan, tiba-tiba dari belakang ada yang nyanterin. Ada yang nyanterin kita. Mas, salah jalan. Hah? Salah jalan gitu kan. Salah jalan. Habis itu aku lihat center gitu, tiba-tiba habis itu aku nggak lihat lagi. Katanya salah jalan gitu. Kata siapa? Kata apa? Kata temanku, kata siapa? Itu udah dia ada yang nyanterin, nggak salah jalan gitu kan. Temanku bilang, mana gitu kan. Tadi ada itu loh, mungkin udah naik lah, udah nih. Tadi ada yang itu gitu. Terus si cewek itu dia ngomong, iya. Tadi aku dengar ada yang teriak, masa kalian nggak dengar sih gitu? Enggak, aku nggak dengar. Kamu sih fokusnya ke sana terus dah. Balik lagi, udah nggak bener nih. Tapi intinya teman cowokku yang ini tuh kayak tiba-tiba langsung, ya udah deh kepaksa banget yang ikut. Ya udah deh, kita baliklah ke jalur sana. Nah di situ aku sendirian tuh, aku emang sengaja paling belakang di situ posisinya. Nah pas lagi aku sendirian itu, aku cuma ngomong lagi nih sambil on record itu aku ngomong. Kita sebentar. Gimana Gar? Kamu jangan macem-macem ya di sini. Aku di sini nggak macem-macem. Kamu jangan macem-macem. Aku di sini cuma pengen naik gunung, cuma pengen lihat puncak. Jangan kamu sesatin seperti ini ya gitu. Tolonglah jangan macem-macem. Nah pas lagi aku mau hadap belakang gini, itu aku ngerasa kok kayak berat banget jalannya. Gak tau, kayak kerasa merinding aja. Udah ditinggal sendirian kan, udah pada jalan dulu kan, balik lagi kan. Aku tuh kan sambil ngomong gini kan jedanya mungkin berapa detik gitu baru aku jalan. Habis itu aku balik matiin kamera, aku tiba-tiba kayak merinding aja buat jalan kok berat gitu. Nah dari belakang itu kayak ada yang mungkin megang atau angin atau apa. Di sini tuh dingin, di sini tuh enggak, tapi sini tuh kayak dingin. Terus ada gini, singkat banget, gitu. Di sini deket banget kupingnya aku nih, kerasa banget ada yang ngomong gitu. Sok mati aku cuma bilang gitu, mati aku. Apa ini? Udah, jalan aja, jalan aku pelan-pelan. Pengen lihat ke belakang tapi nggak punya keberanian buat lihat belakang. Suaranya jelas, suaranya tuh kayak semakin aku jauh dia semakin kecil. Dia tuh seakan-akan bener-bener ada sosok di belakang aku, tapi aku emang nggak berani lihat. Jadi semakin aku jauh dia semakin kecil suaranya. Kayak aduh. Nah, yang penting aku jalan aja. Aku udah nggak peduli itu penampakan model apa, kayak kakek kayak mau apa, kayak nggak peduli aku. Jalanlah aku sampai akhirnya aku balik ke jalur yang tadi lagi, yang aku awal ada pertigaan gini. Terus aku bilang, aku ngelihat sosok, aku ngerasain sosok, aku bilang gitu, aku ngerasain sosok dan aku nggak berani lihat, aku bilang gitu. Nah temanku yang cewek bilang, kayaknya kita habis ngelakuin kesalahan deh. Dia bilang gitu. Hah, kesalahan apa ya? Ada nggak yang di sini yang nantang? Emang aku nantang ya? Aku karena di sini cuma on cam kamera, nggak ada yang nantang. Adikku juga masih kecil, nggak mungkin dia nantang, nggak mungkin dia ngerti sampai ke fase-fase nantang. Emang kamu nantang? Aku ngomong sama temen cowokku, emang kamu nantang? Enggak nantang. Tapi kamu tadi nantang cewek itu. Aku bilang gitu ke depan ya. Kan itu cuma bercanda. Ya bercandamu nggak diterima sama dia kali. Aku bilang gitu. Malah ke depan lagi kan ya sama itu kan. Gara-gara kamu mungkin kamu kan pengen ketemu cewek gini-gini. Akhirnya kita digini ini gini-gini. Habis itu dia tuh tapi nggak ngerasa bersalah sama sekali itu. Kayak ngerasa bersalah tapi udah intinya. Sekarang kita sudah tadi dibantuin sama orang pendaki lain. Aku mikir kita udah pendaki lain, tadi pakai senter. Yaudah, sekarang kita coba kejar yang tadi pendakinya. Mungkin nggak jauh. Terus sekarang kita tanya-tanya, kenapa kok sepi dan apakah dia tahu masalah ada pendaki yang hilang atau gimana gitu. Terus tadi siapa yang manggil aku tuh siapa? Aku tuh pengen tahu gitu loh. Karena mungkin dia kan lebih pengalaman ya pendaki lain itu. Nah, akhirnya kita ngejar pendaki yang tadi nyanterin kita kan. Kan tadi mungkin dia jalan duluan gitu loh. Kita kejar, kita jalan cepet. Nggak ketemu bang. Secepat apa sih orang daki summit itu lari? Kan nggak mungkin bang. Aku aja udah jalan cepet banget nggak kekejar. Mana sih ini pendaki yang tadi bantuin aku tuh mana? Dia pakai senter gini-gini kok. Terus habis itu aku bilang, mana ya pendakinya ya gitu.
Nah temenku yang cowok ini yang katanya nggak denger suara yang nyanterin itu, dia ngomong tuh kan nggak ada yang nyanterin, dia bilang gitu. Nah terus kalau itu bukan pendaki itu siapa yang bantuin kita kayak gini. Habis itu udah nggak usah dibahas udah gitu ya, teman cewek itu kayak udah nggak usah dibahas. Intinya kalau ada kesalahan, ada yang ngelakuin kesalahan di sini, tolong minta maaf. Aku juga jujur aku minta maaf karena aku nggak ngomong kalau aku lagi dapet, dia bilang gitu. Tapi ini mungkin ini bisa juga faktor adanya mereka tuh karena mungkin aku lagi dapet gitu juga, dia bilang gitu. Ya udahlah kalau emang kayak gitu, kita lebih baik saling introspeksi diri aja, nggak usah itu. Akan kita coba jalan lagi. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam dari sana. Setelah kita jalan lagi itu posisi itu sudah hampir mau pagi, mau subuh gitu kan ya, sudah hampir mau subuh itu jalan lagi. Dan memang benar setelah kita coba untuk tenangin diri, adaptasi dulu, nggak terlalu mikirin itu, kita mulai tuh kayak ngeliat ada petunjuk lagi gitu kan. Sempet emang sih pas lagi dari situ tuh sampai ke sana itu kayak nggak ada petunjuk. Mungkin ya sebenarnya jalur yang asli itu sebelah sana. Tapi kita tuh kayak ngelewat jalur lama atau jalur apa, kan ada tuh kalau di gunung itu jalur lama sama jalur baru. Nah mungkin yang ada petunjuk itu jalur baru, tapi kita mungkin karena kita ngeblank itu jalur lama. Itu kemungkinan pertama. Atau kemungkinannya ketika kita tidak menemukan jalur itu, kita dibawa ke alam lain. Udah itu aja, kita nggak usah cari tahu, kita yang penting jalan aja. Sebentar lagi juga hari terang. Kita dapat summit, habis itu kita pulang. Aku mikir gitu kan, kita pulang. Oke. Akhirnya kita kita naik. Nah, naik udah sampai ke pos 5, pos terakhir. Kan cuma sampai pos 5 ya, pos 5 sampai terakhir. Nah, teman cewekku ini ternyata nggak kuat buat summit. Udah nggak kuat gini, capek juga. Udah kamu tunggu sini aja, tunggu di pos 5. Aku bertiga naiklah aku bertiga. Nah, ya kita summit lah, kayak gini-gini. Nah, ketika kita di atas, kita tanya, karena ada pendaki ternyata tuh ada pendaki yang ngecamp di pos 5, nekat ngecamp di sana gitu loh. Aku tanya juga di sana, Mas, tadi Mas yang nyanterin saya nggak? Masih kayak penasaran loh, yang nyanterin saya siapa gitu. Enggak, saya dari di sini. Oke lah kalau gitu. Naiklah aku sampai ke puncak. Dari puncak itu saya tanya ke satu-satu tuh orang, karena saking keponya ya. Mas, tadi Mas ke bawah nggak? Naik ke atas itu nyanterin saya nggak? Enggak Mas. Nah, siapa yang nyanterin saya? Aku tanya lagi, dan gak ada yang nyanterin semuanya, tanyain. Karena cuma ada kira 4-5 orang, kan sepi ya kondisinya, cuma ada 4-5 orang, gak ada yang nyanterin. Itu sampai sekarang, sampai detik ini pun aku nggak tahu siapa yang nyanterin saya. Saya dan teman saya udah pasrah dalam arti, yaudah kalau memang itu memang gaib, ya itu gaib yang bener kalau gitu. Karena dia bantu saya ke jalan yang bener, bukan yang satunya nih. Berarti aku kayak nyimpulin, berarti di Sindoro ini tuh penunggunya ada penunggu yang positif, ada yang negatif. Yang negatif tuh yang nyesatin, positif yang bawa kayak yang bener, yang penting sopan kan gitu kan. Kenapa? Aku mikir, kenapa kok aku cuma ngeliat yang positif, yang nyanterin itu yang positif? Karena aku emang nggak nantang. Tapi kenapa temanku yang itu nggak dilihatin? Karena dia nantang. Posisinya dia nantang kan bang, dia nantang gini-gini, makanya dia nggak bisa ngeliat yang energi positifnya itu, orang sosok yang itu. Aku mikirin di situ seperti itu. Akhirnya kita turun. Nah pas turun tuh memang udah kayak, karena udah pagi, udah matahari terbit, udah nggak ada apapun, nggak mikir aneh-aneh. Turunlah kita beres-beres sampai akhirnya kita mau sampai ke base camp nih. Nah terus sampai base camp, aku suruh adik aku sama yang temen cewek aku tuh suruh duluan. Udah duluan aja kita mau santai jalannya gitu. Karena mungkin kondisi juga yang temen cewekku ini kayak drop gitu ya. Terus adik aku itu ya dituntun duluan aja. Jadi kita juga mau santai di warung juga. Karena ada warung-warung juga kan, masih ada warung. Kita mau santai. Nah di warung-warung tersebut sebelum masuk ke base camp terakhir itu, pos-pos terakhir, itu temanku ngomong yang cowok, "Kak boleh jujur nggak?" Dia bilang gitu. "Jujur kenapa?" Aku sebenarnya ngelihat sesuatu. Alah sekarang baru ngomong kamu, orang aku udah tenang, aku kira udah tenang, udah mau pulang. Aku sebenarnya ngelihat dari tadi itu kayak ngelihat, dan sampai terakhir sebelum masuk ke sebelum ke puncak tuh aku ngelihat ada sosok hitam di belakang kakak gitu. Sosok itu gimana? Dia rambutnya panjang. Tapi pokoknya dia itu hitam di belakang aku persis lah, katanya gitu, katanya dia. Tapi aku nggak berani ngomong sama sekali gitu, Tapi anehnya dia di belakang kakak, tapi ngeliatnya ke aku terus gitu. Wah, aku langsung merinding situ. Terus gimana ngeliat aku terus? Makanya aku tuh nggak berani ngomong sama sekali gitu. Dan yang terjelasnya itu pas lagi yang kita penelusuran malam-malam kak. Pas malam-malam itu jelas banget ada di belakang kakak. Dan kan kakak bilang kan,
ada suara. Itu aku bukan nggak denger, aku nggak berani ngomong. Dia bilang gitu, aku denger jelas banget dan itu di belakang kakak. Dan dia tuh melotot ke arah aku gitu. Dan aku mau pura-pura biasa aja. Kan teman aku bilang nggak denger gitu kan, cuma aku denger. Sebenarnya dia denger, tapi dia nggak mau ngaku gitu. Dan dia baru ngaku setelah mau pulangnya gitu. Mau pulang, akhirnya dia ngaku, aku udah yang penting kamu sekarang aman, nggak usah macam-macam, minta maaf aja, selesai, yang penting kita pulang dengan selamat gitu. Akhirnya udah kita sampai ke base camp itu aman aja, pulanglah kita ke rumah masing-masing. Nah beberapa jam kemudian malah ya, udah sampai rumah masing-masing, beberapa jam kemudian besok paginya ada WhatsApp masuk. Kak, kenapa ya kak? Tiba-tiba leher aku kok merah-merah. Sini nih, sini merah-merah. Satu, dia foto gini, ngepap gini. Satu, dua, terus di sini ada 3 merah-merah. Kayak merahnya itu, maaf, bekas gigitan. Kayak apa sih bahasa kayak di apa sih namanya? Gitulah pokoknya. Di sini nih, sini satu lebam-lebam. Lah kamu habis ngapain? Gak tahu kak, sumpah aneh. Aku gak tahu, tapi ini betul sakit banget loh kak. Ini sebenarnya sakit banget gitu. Jangan-jangan ikut kamu terus tuh sampai situ. Jangan loh kak, udah kamu sekarang ke Ustadz aja lah. Di apa gitu kan akhirnya dia ke Ustadz gitu, akhirnya baru sembuh. Terus kata Ustadznya bilangnya ngikutin dia sampai pulang. Diminum dulu Bang Steven, silakan kopinya. Oke, gokil sih nih kisahnya Bang Steven nih. Jadi itu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Steven saat naik Gunung Sindoro di tahun 2021 ya, yang dimana lewat jalur Keledung gitu ya. Ya mungkin ini familiar juga nih untuk teman-teman semua yang pernah naik Gunung Sindoro ya, jalur Keledung, mungkin ojeknya dan sebagainya gitu kan nih. Nah yang abang tahu nih ya, yang abang tahu ini Maya, Gunung Sindoro itu sendiri terkenal dengan mitos apa sih? Karena kan gue belum tahu nih. Yang abang tahu aja ini mah. Kalau mitos Gunung Sindoro sendiri, sebelumnya aku naik itu aku memang ngesurvei bahwa di sana itu katanya memang ada kayak pasar setan, terus ada kerajaan alam gaib lah kayak gitu. Cuma memang apa yang saya temukan itu aku nggak tahu itu emang ada hubungannya aku yang kesasar itu memang aku dibawa ke alam gaib atau enggak. Tapi memang semua yang saya terima, yang saya dapatkan itu nyata padanya. Saya itu benar-benar ini bukan cuma kayak karangan aja, tapi karena itu adalah pengalaman saya pribadi. Dan yang intinya mitos-mitos itu tuh ada karena pasti itu kisah nyata. Nggak mungkin untuk karangan gitu, nggak mungkin gitu. Nah biasanya kan kalau pendakian itu pasti ada larangan tuh, ada briefing gitu kan dari petugas base camp gitu kan. Nah yang abang saat ke Gunung Sindoro itu tuh dapat apa ya, briefingan larangan-larangan tersebut gak dari si petugas base camp itu tuh? Kalau untuk larangan-larangan sendiri sih, kalau saya yang ngelihat ya, kalau dari kayak mitos-mitosnya larangan-larangan itu katanya itu nggak boleh kayak siul, nggak boleh bersiul. Aku nggak tahu nggak boleh bersiul itu karena apa. Intinya nggak boleh bersiul, terus jangan sering ngadep ke belakang, terus jangan apa lagi ya yang saya ingat, saya lupa, udah lama ya Sindoro. Tapi intinya jangan sembrono lah kalau di Gunung Sindoro itu, karena bisa fatal. Dan kalau kita fatal itu katanya banyak yang bilang kebawa ke alam gaib. Makanya saya berani bilang kebawa ke alam gaib karena memang katanya banyak yang kebawa ke alam gaib di sana. Nah abang kan timnya abang ini bermalam di Sunrise Camp ya. Emang Sunrise Camp ini kan emang dianjurkan daripada petugas base camp ini untuk bermalam di situ kan ya. Nah pertanyaan gue gini bang, saat abang di ngecamp ya di Sunrise Camp itu kan ada 2 tenda tuh ya. Yang tenda tersebut ada cewek sendirian kalau nggak salah tuh ya tadi ya. Nah abang sempat tahu nggak bahwasanya satu cewek itu dapat gangguan nggak? Nah itu ketika tadi posisinya saya mengalami gangguan dan saya mencoba tanya sama kayak manggil-manggil yang temen cewekku tuh nggak ada respon, dan dia bilang juga nggak kenapa-napa. Nah itu nggak tahu nggak kenapa-napa itu emang dia bohong biar kita nggak panik atau gimana, aku belum tahu sih gitu. Cuma memang ketika kita yang bangun itu sekitar jam 1-an itu, dia itu bangun dalam kondisi yang memang semakin lemes gitu, kayak lemes, kayak emang nggak bisa ngadepin sesuatu tapi dia nggak ngomong kayak gitu. Nah pertanyaan lagi nih bang, ya kan, terserah mau jawab ya kagak dah, terserah dah ya kan. Namanya juga pertanyaan bang ya. Oke. Nah kan abang
sempat ke puncak gitu kan, yang dimana ada percabangan, terus kemudian ketemu kita katakanlah sama pendaki gaib gitu ya. Nah, yang abang rasain ya masuk alam lain tuh ditandai dengan hal apa tuh? Biasanya kan kalau pendaki-pendaki tuh ketika ngelewatin 2 pohon, ketika ngelewatin ini, ngelewatin itu gitu. Nah, abang sendiri ngerasa yang beda tuh ditandai dengan apa tuh? Sebenarnya masuk alam lain itu nggak ada sih orang yang sadar masuk alam lain sebenarnya, karena biasanya orang yang masuk alam lain itu mereka sadar tidak sadar dan mereka tuh berasa sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma memang nantinya ketika mereka sadar mereka masuk alam lain, biasanya mereka akan langsung dikembalikan otomatis. Gitu, biasa kayak, ternyata ini alam gaib ya, secara otomatis ketahuan balikin. Itu kalau kata orang-orang yang pernah masuk ke alam gaib. Nah mungkin teman-teman semua yang bertemu dengan pendaki misterius gitu kan di Gunung Sindoro yang tadi disebutkan nama Bang Steven ini, silahkan komentar. Atau mungkin teman-teman semua yang masuk dimensi lain, silahkan komentar biar kita undang di sini gitu kan ya. Oke, Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya Bang, kira-kira Bang Steven ini punya pesan nggak daripada pengalaman Bang Steven saat naik Gunung Sindoro via Keludung itu tuh? Kalau pesan saya, apapun gunungnya, mau ada mitosnya ngeri, mau nggak ada mitosnya ngeri, intinya jangan pernah sompral, jangan pernah sembrono, tetap ikuti aturan, atau mungkin kita tetap lihat kultur sana itu gimana, terus apa yang mereka percaya gimana, ya udah kita hormatin aja, jangan mentang-mentang kayak mungkin kalian nggak percaya hal-hal gaibnya, terus kalian jadi sompral gitu, nanti malah takutnya celaka. Kayak gitu. Jadi tetap patuhin aja. Kalian nggak boleh ini, ikutin aja udah. Yang penting kan tujuan kalian adalah melihat keindahan alam, bukan mensompralkan alam gitu loh. Udah ikutin aja aturannya. Bisa lihat gunung dengan bagus, berangkat selamat, pulang selamat, itu aja. Udah. Nah, jadi itu ya teman-teman semua nih pesan daripada Bang Steven nih gitu kan ya, untuk teman-teman semua yang mungkin dalam waktu dekat ini mau naik Gunung Sindoro gitu ya. Ya wis, gue rasa cukup teman-teman semua pada video kali ini. Kita doakan semoga Bang Steven ini sehat selalu Bang ya, panjang umur, murah rezeki gitu ya. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Steven ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Sindoro ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Steven, terima kasih banyak Bang Steven ya. Oke, bungkus.